Bapak Ibu, saudara-saudari, Shalom. Pernahkah kita bertanya dalam hidup, di dalam diri kita itu ada apa? Jadi kalau kita melihat satu dengan yang lain, ada apa sih di dalam diri manusia? Hebat sekali. Pak, siapa namanya Pak? Gatot Wardoyo, Pak. Kapan kira-kira kita bertemu di luar? Waktu saya siap. Oh siap ya, jadi oh sepanjang, luar biasa. Kok bisa jawabannya itu Pak, luar biasa? Ya, di dalam permenungan saya selama ini, saya merasakan bahwa tubuh saya dengan mudah bisa merasakan. Tapi di samping tubuh saya, ada karunia yang lain yang namanya jiwa. Perasaan, harapan, dan kecerdasan. Kemudian saya mencari lagi sesuatu yang lebih dalam lagi yang bisa membimbing saya menjadi hubungan antara saya dengan Allah yang Maha Kuasa, yaitu roh, dan di dalam perjanjian lama dinyatakan roh itu adalah nafas kehidupan yang ditiupkan Allah kepada umatnya. Yuk kita lanjutkan sehingga langsung persembahan. Hebat sekali. Inilah bahwa apa yang didapati oleh Pak siapa? Pak Gatot. Oke, luar biasa. Apa yang dipaparkan oleh Bapak Gatot itu sesungguhnya adalah filsafat Yunani yang sangat indah. Bahwa di dalam diri manusia ada namanya trikotomi atau trinitas manusia. Seperti kalau kita melihat bahwa trinitas Allah tidak bisa dipisah-pisahkan, demikian juga trinitas manusia atau trikotomi manusia. Ini bahasa Indonesia, tubuh, jiwa, dan roh. Bahasa Inggrisnya? Bukan hanya mind, the body, soul, and spirit. Cakep. Nah inilah sesungguhnya Bapak, Ibu, lingkaran manusia. Yang paling luar adalah the body. Yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita raba. Tubuh. Di dalam ada jantung yang mendetakkan, ada nafas yang membuat kita. Kalian di sini jarang dikunjungi, ini ya, wanita cantik, mata lihat wanita cantik ya, langsung bisa bergetar gitu ya. Sekarang adanya hanya Luna Maya yang kesini. Tahu Luna Maya? Ibu-ibu Luna Maya ini semua. Lanjut usia, lanjut usia, namun Maya masih bergaya. Nah, ini kan soal mata ya. Kita mendengar nanti mereka, tapi saya senang di sini bahwa kan saya kurang lebih sejak 2014 berkeliling dari lapas, rutan, mulai dari Jogja dan sebagainya ya. Ini Bu, Anda adalah dirigen, pelatih kor dan sebagainya. Maka nyanyian asli yang ada di seluruh gereja itu ada di sini, di lapas, di rutan. Karena apa? Nyanyinya mereka wah semua ya. Pokoknya sekeras-kerasnya bisa menjadi pelepasan. Kalau di gereja kan enggak. Kita tadi nyanyi apa Mas tadi pembukaan tuh? Bersoraklah umat Allah. Di sini enggak, bersorak ya. Bersoraklah umat Allah. Kan gitu kan. Karena itu pelepasan yang luar biasa, mata dan sebagainya. Nah ya segala sesuatu kan, lihat makan enak dan sebagainya, macam-macam kan. Ini bagian tubuh. Tapi kalau bagian tubuh ini kita ingin mata yang melihat yang menarik, semua makan yang, ya saya sampai kurang lebih 3 tahun lalu Pak, ya, karena kesana kemari dengan artis-artis ya dan sebagainya, lalu makan enak-enak, ternyata saya kena stroke, makan enak kena stroke, kemana-mana. Selalu ada wine, ada satu seloki. Oh kalian tuh kalau hanya ngomong tentang sifas kecil lah, Hennessy, oh, hari-harian saya dulu kan. Tapi Tuhan Allah ambil semua, saya stroke. Kemudian karena apa? Karena ternyata segala sesuatu yang tidak terkontrol merusak bagian tubuh, ya bagian tubuh ya. Jadi macam-macam. Nah bagian yang lebih dalam adalah yang tidak kelihatan, yaitu the soul, jiwa.
Isinya tadi seperti Pak Gatot katakan, bahwa di dalam diri kita ada mind, ada pikiran. Sekarang pun kalian punya, meskipun di tempat ini, ya dalam bahasa filsafat itu, meskipun fisik terpenjara, tetapi pikiran kalian bebas. Saya tidak tahu 30 atau 40 orang di sini berpikir tentang apa. Siapa yang berpikir tentang bagian body, ya, tidur dengan istrinya. Siapa yang berpikir makan enak di restoran. Siapa yang berpikir, nah ini mind, kita merdeka. Bahkan saya tidak tahu ada kita bisa di lapas atau rutan, hadiah dari mereka yang datang adalah buku-buku, lapas perempuan. Lapas perempuan, mereka mencatat. Di sini juga Pak, catatan-catatan harian Bapak ada ya. Nah itu nanti ditambahkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mind, ada will, keinginan, kehendak. Kita tidak. Tapi jika the soul ini juga tidak diatur, kita bisa luar biasa rusak. Saya pada masa lalu adalah orang yang workaholic. Pikiran saya selalu bermain, ya. Karena apa? Karena tugas saya sebagai seorang rektor di Yogyakarta mengharuskan saya berpikir terus. Saya tidak kontrol, harus menyelesaikan ABC dan sebagainya. Akhirnya saya juga mengalami yang disebut insomnia Bapak Ibu. Sampai hari ini gara-gara pikiran ini selalu tidak bisa saya kontrol, saya tidak bisa tidur tiap hari. Tadi pagi bangun jam 3 padahal sudah pingin tidur. Kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti itu Bapak Ibu. Berbahagialah kalian kalau mungkin di kamar kalian baru ketemu bantal langsung bisa. Saya enggak, sampai hari ini. Saya disiapkan spring bed enak, AC tinggal cetak-cetak, tapi saya enggak bisa tidur. Pikiran yang, the soul saya juga adalah the soul yang, jadi bagaimana pikiran, perasaan, feeling ada di sana. Kita juga harus melakukan sesuatu yang, nah makin ke dalam yang tidak bisa kita kontrol, yaitu the spirit atau roh. Pak Gatot katakan ini, roh itu adalah sesuatu yang tidak bisa mati, tidak bisa berubah, tetapi masih bisa dipertajam. Dan bagaimana cara kita menemukannya? Cara kita menemukannya adalah ketika kita mampu untuk berelasi dengan yang maha tinggi. Hubungan dengan the Almighty. Dia adalah sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber segala sesuatu. Dia adalah Allah pencipta, Allah pemelihara. Nah, bagaimana kita mengalami sukacita, kegembiraan dan segalanya? Luar biasa. Teman-temanku sekalian, bukankah Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 bisa menjadi doa kalian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lompat ayat ke-14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Untuk sampai pada spirit yang mendalam, kita harus mampu duduk, berjumpa dengan Tuhan, membaca firman-Nya, menyatukan. Orang Jawa, Bapak orang Jawa, dari namanya orang Jawa, Jawi pundi Pak? Timur pundi? Madiun, waduh, pasti mimpinya adalah pecel Madiun terus ya, pecel Madiun, pecel lele dan sebagainya. Jadi untuk orang Jawa akan gampang, karena waktu itu waktu kosong adalah waktu untuk merasakan. Entah itu namanya suara hati atau apa saja. Maka ada satu pernyataan, manunggaling
kawula Gusti. Persatuan manusia dengan Allah. Karena itu hanya ada dalam spirit. Ada dalam roh. Semakin kita mampu untuk menyadarinya, maka apapun pengalaman kalian, itu akan sampai pada roh yang mendalam. Maka itulah yang kemudian membuat saya dikuatkan. Saya harus menjadi manusia yang tegar, menjadi kuat, yang menjadi inspirasi. Setelah saya stroke, saya justru menjadi inspirasi begitu banyak orang. Ketika saya sekarang cacat, jadi teman-teman, saya ini cacat sekarang ya. Jadi tidak bisa lagi sembuh, hanya 75%. Kalian bisa bayangkan wajah 75% itu gini. Saya tidak di paroki sekarang, saya hanya berjumpa dengan wajah-wajah kesedihan. Karena apa? Tugas saya hanya ke rumah sakit memberkati orang yang sakit. Ke rumah-rumah duka bertemu dengan memberkati jenazah. Tiap kali bertemu dengan orang yang menangis. Lalu hari-hari tertentu ke lapas dan rutan. Kapan? Tidak ada yang benar-benar kita bisa namanya lapas dan rutan. Itu orang bisa tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin di rumah duka juga saya berkhotbah berapi-api orang tertawa terkekeh-kekeh. Tidak mungkin juga di rumah sakit ketika ada pemberkatan minyak suci untuk karena dia sudah kena kanker stadium 4 bisa Romo saya kena kanker stadium 4. Tidak mungkin. Abang tidak mungkin. Romo syukur kepada Allah karena saya tadi kan ya. Syukur kepada Allah kenapa? Saya seumur hidup. Tidak mungkin, wajah saya juga sama kan. Ini wajah tanpa gembira gitu. Tapi bersama Luna Maya, saya gembira. ini yang membuat saya di Luna Maya ini kan. Nah, oke, kita sampai pada satu penghujung yang sangat luar biasa. Maka ke dalam inilah yang kemudian mendapat protes yang luar biasa. Karena apa? Yesus dan murid-muridnya berjumpa dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yang hanya melihat orang pada bagian the body. Puasa, enggak puasa. Mengapa muridmu puasa? Harus gini tradisi. Makin ke dalam Tuhan Yesus memasukkan kehidupan kita makin dalam. Maka Bapak-bapak sekalian, hari ini adalah saat-saat teduh. Seperti Santo Santa dan bahkan juga yang dipenjara gara-gara pikiran dan perbuatan. Ada santo-santo atau ordo-ordo. Jadi yang kongregasi yang namanya masih ada tradisi. Kalau berbuat salah di penjara biara, enggak boleh. Tapi kita makin kenapa? Ada saat-saat hening kita. Inilah saat-saat berrahmat. Mengapa demikian? Saya menjadi pemotivator untuk segala sesuatu. Hanya dalam saat-saat berrahmat orang mengerti tentang talenta-talenta dan berkat-berkat. Jadi hari demi hari saya kemana-mana untuk memberikan animasi motivasi. Apa yang kita miliki? Oh banyak. Mulut kamu diberi berkat. Berlatihlah selama di sini untuk mulut. Anda bisa menjadi MC yang baik ya untuk anak muda atau apa. Menjadi penyiar. Saudara-saudari sekalian, pada saat ini kita berada di lapas 1 Cipinang bersama dengan orang-orang yang sebenarnya super, dan hari ini kita menanti super-super yang ada di dalam diri mereka. Amin, saudara-saudara. Wah kan gitu kan. Mulut kita, hanya di mulut kita bisa bernyanyi aneka macam. Tadi saya berjanji tidak akan nyanyi, tapi saya hanya tunjukkan saja bahwa ini berkat ya, berkat. Dari Madiun pasti lagunya Jawa terus ya. Yeneng tawa ngono lintang cahayu. Kan gitu. Nah, ada orang Batak lah kau. Nah, lagunya butet. Kan ya macam. Saya sebelum Natal itu memberkati pasangan pengantin. Kalau kalian nanti suatu ketika di luar HP lalu nonton ada namanya ini solis penyanyi Infernal Lamentation. Nah juga dia penuh dengan tato, sininya bolong gede gini kan. Saya takut pernah ya Mas Widi. Jadi itu juga menemukan Allah tapi dalam lamentasi.
10 dia nyanyi enggak ngerti kita. Mau dia ngomong apa? Ngerti enggak? Apa yang saya katakan? Nah, saya sendiri ngerti, dia ngerti kan? Nah, oke, kita lihat bahwa ada berkat-berkat yang sangat luar biasa dari mulut ini. Ya. Jadi saya juga mengalami baru satu. Maka bagaimana kita menemukan berkat-berkat itu hanya ada dalam kedalaman roh. Saya bisa bernyanyi lagu jazz ya. Besame, oh, besame mucho, and all the end is near, and so I face macam-macam. Ketika senyummu hadir, macam-macam kan. Jadi berkat yang ada pada kedalaman roh itu menjadikan hidup kita berarti. Teks ini adalah bagian akhir tadi. Dan Raja Salomo pada bagian pertama menyadari ada kesalahan-kesalahan yang membuat hidupnya tidak berarti. Hidupnya dalam kekurangan. Maka Salomo membutuhkan pemurnian-pemurnian yang ada. Bacaan pertama mungkin bisa dibaca kembali. Jadi kita tahu bahwa Raja Salomo adalah orang yang raja yang hebat, bijaksana, tapi nyatanya juga KO dia. KO ya. Nah, oleh karena itu kita mungkin saat ini mungkin seperti Raja-Raja Salomo karena waktu kita di luar kita adalah raja. Tapi kemudian Raja Salomo menyadari ada sesuatu yang nanti. Cukup dulu ya. Kalau enggak kan kita lalu seminar katanya. Soalnya tadi Miss Dina bilang kita misalnya berapa? 45 menit ya. Nah sudah cukup dulu. Nanti kalau kita ketemu lagi saya kasih motivasi lagi tapi luar biasa. Jadi nanti silahkan kalian ke Pak Gatot aja untuk bersharing. Karena levelnya itu lihat Pak Gatot ini 40 tahun lalu hebat. Rambutnya hitam, matanya tajam, pipinya kencang, giginya juga kuat. Kalau bahasa Jawa dulu ngemut balung jadi abon. Nah tapi sekarang secara fisik dia seperti ini karena semua sudah enggak seperti 40 tahun yang lalu. Uban bertabur, mata kabur, pipi kendur, gigi gugur, ada semua ada. Nah, tapi rohnya makin tumbuh dan mana. Nah inilah hari ini cukup saja sekian firman Allah yang sangat luar biasa menghantar kita pada perjalanan apapun keadaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup karya usaha rahmat panggilan kita mereka yang kita kenangkan dalam doa kita, keluarga kita yang kita tinggalkan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian misa kita sudah selesai. Pergilah kita diutus. Amin.